Betul ya. Satu, dua. Nah, nampak kakak? Satu, dua. Mungkin pulang kah? Pak semua ada nih uang sih gantung. Siapa lagi nang dihadapnya? Presiden gini ha. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bersama banyak harom. Bersama nah. Nah. Bah, jauh kan ya. Ya dia seru. Wah banyak urusan. Balik kah? Bismillahirrahmanirrahim. Belum mulai. Fatihah kan enggak? Pusing kai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azim ala sayyidina wa habibina syafi'ina qurrata a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wahdina waffiqna ilal haqqi wa ila siratikal mustaqim amma ba'd. Pertama-tama kembali dalam kesempatan malam Kamis kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan karunia, taufik, hidayah, pertolongan sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan masih ditetapkan keimanan, keislaman, masih diberikan sehat, afiat, diberikan kemudahan dan segala macam. Kemudian salawat salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, tabi'in ila yaumil qiyamah amma ba'd. Masih di dalam niat mengambil berkah, mengharap mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad melewat kecintaan kita terhadap istri beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Tingkatan lagi lah, apa sama janda. Di antara niat kita dahulu bahwasanya kita berharap bahwa akhlak budi pekerti kita taturut akhlak budi pekerti Siti Khadijah yang senantiasa menggembirakan, membahagiakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengabdikan diri kepada Nabi kita, membantu segala macam keperluan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
dan juga berharap bahwa kita diberikan kemudahan di dalam segala hal melewat berkah Siti Khadijah, yang beliau itu adalah semulia-mulia para istri Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di siapa baca? Aku banyak dikinomik, banyak kita sambil minum. Nah kita semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taufiqil ladzi lazamahu fi safarihi kullal mulazamah wa tilkar rimal wal hijarati allati lanat tahta mawati qadamai. Wa kullu dhalika wa'ahu biqalbihi wa ra'ahu bi'ainaihi wa haddatsaha bima ra'ahu min husni siratihi fi khuluqihi wa mu'amalatihi ma'a ma sabaka laha ma'rifatuhu anhu min sidqi hadisihi wa 'azimi amanatihi wa karimi akhlaqihi wa diyanatihi fa asbahat hadhihi sifatu wal akhlaqul 'aliyah musbatatan mutaqayyanatan ladaiha jaliyatan fahassat bi'aridin gharibin an suratin haqiqati zalikal habib wa tahayyarat min amri nafsiha fa asbahat qaliqatan baina qalbiha wa awatifiha faqad rafadat bil amsi al qarib kasir minar rijal min zawil wajah wal mal waradathum khaibina mutahassirin li rafdiha talabuhumul matin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taufiqi dan taufik. Ini siapa berkisah nih? Si Maisarah semalam ya kalau si Maisarah diberikan taufik, pemahaman, pengertian. Mana taufiknya? Ya deh. Alladzi lazamahu fi safarihi, yang melazimi Nabi kita di dalam perjalanan. Kullu mulazamah, sebenar-benar mulazamah. Itu di antara keuntungan mengawani Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan setiap orang yang di dekat Nabi menjadi pengertian, pemahaman. Jadi selama perjalanan, perlayaran, perdagangan, Maisarah ini pengertian benar lawan Nabi kita. Pian belajar pengertian lah, belajar pemahaman. Bila dilihat kendaraan perguruan rigat mandi ya kan, kayak itu. Ada biasa kalau lagi melihat bulan kelas 6 tahun ini membasuhkan kendaraan ayah Busaidi. Tahun tadi biasa. Kayak tahun dulu biasa. Tahun ini ada lagi nang tulak meminjam kendaraan perguruan, mengisikan minyak silin. Tahun ini ada lagi. Tahun dulu ada, bahkan dahulu sapi dia bapak tamliha ibu kasihkan. Melihat pohon perguruan tadi, melihat pian beilang ke rumah perguruan, melihat hambin silin rigat betah cacak sesapunya ada pemahaman bang.
Kayak itu ziarah kubur apa segalanya, belajar pemahaman kayak itu nih. Sambil aja kita tadi mudahan ditolong ya Allah Subhanahu wa taala, jadi pengertian, jadi pemahaman. Rancak kayak kita naik ke kantor bahambur tapi kada dibukakan taufik sehingga nyampun yakan ya numpang yakan apa segalanya. Ini perlu pemahaman, ini perlu tadi. Adab tuh kan kalimat jamek itu sudah, kalimat jamek itu min jawami'il hasanil fi'al, daripada perkumpulan satuan-satuan kelakuan bagus, maka jadilah itu adab. Kayak itu dimulai dari pengertian pemahaman kayak gitu ya. Kalau kata peguruan pian pacang lalu di tempat situ ya, kalau tempat gitu misalnya ada nang bahalangan batu kang apakah pinggirakan itu pemahaman. Peguruan pina dilihat hendak ke WC, bukakan WC den itihiakan apakah banyunya ada atau kada. Ini kan kita kayak Bapak Tamliha, kayak Bapak Darkuni, ini perlu bukan kita mengawani yang kayak itu, perlu kawan-kawan peguruan itu mulazamah lah, mulazamah. Kalau di Martapura pian senantiasa ada murid-murid yang bertawar guru orang hendak bahadam lawan pian, mesti ada terus kayak itu. Jadi beginilah jemaah ambil keberkahan melewat bahadam tadi. Kenapa bahadam? Karena kepingin berdekat lawan perguruan tadi, sehingga melihat ahwal hal lawan sidin, rancak lawan sidin. Hampir tidak ada guru-guru di Martapura yang kada beisian khadam, mesti ada, baik itu dari kalangan keluarga atau dari kalangan murid kayak gitu. Dan memang wah ini kayak diulahkan grupnya kayak itu lah, wabda kan kayak gitu. Ada kita kan di sini nang bahadam palingan bubuhan ketua, wakil, pejabat asrama aja. Itu kan kesan di pondok aja, ada pun kesan di sekolahan. Kadang kayak itu kan, ini kan perlu kayak itu perlu. Tapi ketika terjun di masyarakat pian kada perlu gelar hadam. Ada perlu gelar hadam, ada perlu jual lambang. Jangan terpana lawan lambang. Lihat kendaraan bahalangan itu aja kepinggirakan, aku kada panitia. Aku kada panitia, menghadang dapat panitia hanya membantu orang, itu lain akhlak Rasulullah. Kayak itu. Jangan terpana lawan baju, jangan terpana lawan grup atau ngapa. Biar seorang kada ada umpat ngapa-ngapa, kada jadi kaum. Tapi bila melihat teh cacak, terus iya kan. Kada jadi kaum bila melihat sajadah belum berurak akan. Kayak itu. Kada jadi kaum bila pina orang kadadaan KTKK pasangin, kada jadi kaum. Ini di antara kelakuan budi pekerti nang baik dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu. Ini nih kayak itu. Perlu kita membiasakan, apalagi pian terjun di masyarakat. Di kampung, ulama-ulama kampung itu, guru-guru di kampung pindah kada tapi gana karena kada ada contoh nang memuliakan sih. Ada di masyarakat kayak itu bang. Di guru-guruannya kalau lagi dibangun. Bila hendak dimuliakan, jangan jadi guru di kampung. Kampung kayak gitu bang sih, nah kayak itu. Jadi ketika bulan pian terjun ke kampung ke masyarakat pian bisa-bisa tampayakan lawan orang-orang bahwa seperti inilah seharusnya terhadap ulama, seperti inilah seharusnya terhadap guru agama, seperti inilah seharusnya perilaku terhadap orang-orang saleh, zuriat Rasulullah ya. Kalau kayak itu orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang rajin di dalam kebaikan, kayak inilah. Bahkan namanya di kitab yang paling rendah aja ya, kalau yang muda menghormati yang tua. Hanya kalau kayak itu berilmu kah kadakah, ini kan bila nyata Tuhan selesai kisah. Apalagi berilmu nang Tuhan tadi yang kayak itu. Ini perlu benar kita nih. Kadang-kadang betita lah pesantren di baju
beti talai pesantren di ijazah tapi bulik kada kelihatan akhlak budi pekerti pesantren, kada kelihatan terdapat lawan orang tua acuh. Jadi ibaratkan orang betakon kada jurang pelajarannya di pesantren ya kalau kayak itu kendaraan laju-laju nang dilibus uang Tuhan ya kalau nang kayak gitu. Amun kita melihat orang berkendaraan laju sangka baiknya semalam itu kalau hendak tak kami hendak beda, kalau bina orang ada keperluan macam-macam kayak gitu. Adapun kita jangan kayak gitu. Kita mendengar cerita Sayyidina Ali ketika subuh hendak ke masjid sampai lambat benar karena kadahakon menyalit orang tua. Itu ilmu yang kayak gitu. Itu lain cuman sekedar kisah, itu insya bukan habar, ada di dalamnya mengandung pelajaran yang kayak itu. Jadi bisa-bisa di kampung yang kayak gitu nang patuh rajin kuciak-kuciak di kampung mengiau orang tua ampe nang patuh beaku beikam ampe karena sudah kita santri yang kayak itu, kita sudah santri. Bila pian kawa menampilkan khuluqul hasan di masyarakat walau kada maajar martabat naik tinggi. Banyak keutamaan orang nang mempunyai budi pekerti nang bagus. Ada sekitar berapa semalam ya urun 30 berapa kana jadwal nama akhlak budi pekerti nang bagus. Di antaranya baikan lawan orang. Baikan lawan orang, belajar baikan lawan orang, belajar baikan aja lawan orang, biar kada keluarga belajar rampi, belajar nyaman aja bila beparak orang, bila orang begawian belajar tangan ini jangan beret, jangan dintu tangan nah. Jangan dintu, gunakan bang. Sudah nyata melihat orang tua sebelah sini sidin memingkut kayu bebangkih 2 buting, sebelah sini gayung, seorang belimbai nenek digipak kan kada pas bener gitu. Maka seorang bakopiah, maka seorang bekiamah betapih ya. Kalau ini mah ambil kias contoh nang kayak ini nang sakada mungkin bener nang kayak gitu. Jadi jangan sampai sama sekali nang kayak ketika pian sudah beisian tita pesantren itu sudah harus bisa sudah mengendalikan diri pian. Logika nih harus mulai melihat mana surga mana neraka. Logika kayak gitu sudah beralih, sudah logika pada orang-orang biasa beralih kayak gitu. Nang mana nang pacangan menyelamatkan di negeri akhirat, nang mana nang pacang mencelakakan, itu sudah harus ada ketika kita sudah pesantren. Jadi ketika balik ke kampung, pilihan itu 2 tadi, jalurnya itu 2 itu aja. Nang manakah pilih, nang mana nang pacang menyelamatkan, nang mana nang pacang kadat. Itu aja jagulu nyaman nang kayak itu. Sebab kadang-kadang timbangan gini menang ini bisa gini nah, bisa gini. Pilih antara 2 tadi jadi. Pilih antara 2. Nah itu tadi, ini kisah Taufik daripada Maisarah ketika sidin bersama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita senantiasa ditaufik, dihidayahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan tapi tertinggal ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Husni ibadatika itu bertahan. Maka itu. Jangan dikira pian makan tadi itu kada beribadah. Makanya ujar di antara pasan amanat guru bangnya, ujar sidin kalau nyampaikan kalau murid-murid sidin ya kalau guru-guru sampai ke abah guru. Jadi jasidin itu di antaranya makan jangan kada bebeju. Sebab makan itu adalah di antara nau'un min nau'il ibadah.
macam-macam ibadah. Pian minum itu ibadah sih kan orang sampai nang kayak itu ibadah. Ibadah kita kan kadada kayak nang makan lapar paut ini adalah ibadah, dihitung ibadah. Jadi ketika makan karena ini adalah ibadah, jangan sampai kada ingat lawan Allah. Ketika minum karena ini ibadah, jangan sampai kada ingat lawan Allah. Nah kayak itu. Pian mandi itu adalah ibadah ya bro. Jadi ketika mandi jangan sampai kada ingat lawan Allah. Kita guring itu adalah ibadah. Jangan kada ingat sebelumnya dengan Allah. Nah kayak itu. Kita mau masuk kamar mandi, mau masuk WC itu diantara ibadah. Nah kayak itu. Jadi jangan sampai kita lupa tadi bahwa kita di dalam beribadah. Apalagi khususnya di dalam masjid ketika beribadah. Tapi ya harus belawan pang, mudahan dipeliharakan oleh Allah. Orang nang menonton TV film hantu pasti meringsing bulawak pina seram sampai bertuntung keingatan ada hantu habulik. Padahal kadada yang kayak gitu terbawa oleh nang dilihat. Orang mendengar lagu musik loh, imbah tuntung ya tuh asa kegenangan lagi loh, kayak gitu, terbawa. Imbah tak dapat berjalan tuh, tak dapat nang pina bening keingatan, sayur bening, mau gini nak, hadir kan? Ini kita lihat nang pina bening keingatan si bening kegenangan. Tapi ketika kita mengaji Quran, ketika kita bermaulidan, ketika kita sembahyang, kenapa kita rancak kesulitan masuk terbawa arus yang kita kerjakan itu. Ketika maulidan, kada banyak orang yang ingat Rasulullah. Pian penerbangan tuh ngalih benar. Harus dibiasakan sambil memukul terbang kegenangan lawan Rasulullah. Nang menyair harus dibiasakan sambil menyair kegenangan lawan Rasulullah. Nang mana marawi sambil marawi harus kegenangan keingatan dengan Rasulullah. Nang mana sambil duduk di bunco mendengar lantunan pujian kepada Rasulullah harus sambil keingatan lawan Rasulullah. Apabila kada kawa ini maka godaan syaitan berarti ada. Karena kebaikan itu diantara nang syaitan itu kada hendak benar digawi oleh anak cucu Nabi Adam. Nang kayak itu inya kada hakun benar. Ketika sembahyang ngalih benar sembahyang itu khusyuk, jarang benar orang nang keingatan 100%. Amun melihat TV kita itu mah 100% pang bilang tabawa di kiau di pandiri kertai masuk lagi melihat tangan yang kayak gitu bila pindah bakajutan tak kijet juga umpat padahal kada yang kayak gitu bila pindah kena apa aja lah asal apakah padahal ngapang lah nya kepala anom ini belain lawan kepala tuh kira-kira masih ganongan hidup paham langsung kuning ya mon sudah ampih ganongan hidup apalagi pegangan hidup pandangan hidup ya paling hijau hanya yang kayak gitu melincau kayak apa juga ya ini bisa melincau sama sekali lakas nyanang mau ulah lambut gitu dihadangi lawan dihitungi coba jangan dihitungi mudahan diberi nang salehah kita bertahan kayak gitu nang mempunyai budi perilaku akhlak kepribadian seperti Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kita belajar mempunyai kepribadian akhlak seperti Rasulullah.
Lamun beisian bini kayak Sayyidatina Khadijah, kita kayak Fir'aun, ya apa? Ada pas juga kisah. Nah, kayak gitu. Ya abu. Ada sahabat sambat kalau agak Nabi. Nah, kayak gitu. Ini yang kita harus perbaiki tadi ya, kalau kita harus tadi ya. Kita terlebih dahulu. Amunnya kita bagus, insya Allah tadi dia dijulungin yang bagus-bagus juga. Watil karima dan batu karikil wal hijarah, batu-batuan allati lanat tahta mawati qadamai, yang menjadi lemah lembut saja di bawah pijakan Nabi kita. Kayak gitu. Kada dapang sandal nang kayak wah ini kandel-kandel di masalah kandel tipis-tipis. Ketika Nabi berjalan, tuh batu-batuan, kerikil-kerikil itu menjadi lembut saja dijejak oleh Nabi. Kenapa ini beradab dengan kekasih Allah? Semua makhluk selain kita lawan jin telah kenal dengan Rasulullah, tak lambat kenal. Adapun makhluk-makhluk yang lain tak dahulu kenal dengan Nabi kita. Ya kalau kayak itu. Ujar bidan sapa. Ya kalau lain bidan sapa deh lagi. Bidan sapa Nabi kita nih. Ketika membidani Nabi, imbah satu umat ya kalau cahaya, silau, mendengar suara benaham kemana aja, ke masyrik. Begitu paling pulang kemana, ke maghrib. Ya kalau kayak itu, dibawa Nabi keliling alam semesta, ditampayakan Nabi kita kepada sekalian makhluk. Jadi kenal tadi dahulu, kayak itu. Wa kullu dzalika wa'ahu biqalbihi wa ra'ahu bi'ainihi. Semua itu dapat dipahami dengan hati si Maisarah, dilihat dengan mata kepala. Semua kebaikan Nabi kita itu dapat dipahami oleh hati dan dapat dilihat mata kepala pulang. Ada danang istilah sangka baik. Ini dasar bagus bebenaran. Yang kayak gitu. Wa haddatsaha bima ra'ahu min husni sirati, yang menceritakan dengan segala nang sidin lihat daripada bagus saja sirah Nabi kita ini. Bagus benar Nabi kita ini. Mun kita kada usah kita mun kakak ini hari tahun ini kayak apa sirahku bahagianya. Kada bagus. Apalagi kawanan-kawanan kan tahu benar kan, makanya itu kayak apa kelakuan berihan. Adapun Nabi kita dari sejak lagi kecil sidin senantiasa dalam akhlak budi pekerti yang bagus. Itu gin banyak nang kada mau lawan dakwah Nabi kita berdakwah nang dahulu pina buntat juga. Wah ini pina bagus sedikit orang kada masih sangit terus orang patut aja didustakan. Ya kalau orang kayak itu aja bisa pandir aja sawang gin kalau muamalakan buju juga orang itu pian. Apalagi nyambut ulun kayak itu buju benar pandai orang itu. Makanya tadi disampaikan mudahan dengan menyampaikan ini bukan pian mendoakan, saya kira ulun kada bisa menyampaikan aja kau muamalakan. Nah kayak tadi. Karena di antara ujar guru ulun nih, kembali ceramah dia rakam. Tentang ceramah karena sambil dengari suara ikam seorang. Bila pindah suling telinga, suling tuh orang nama dengar. Kayak itu. Ma'a sabaqa laha ma'rifatuhu anhum min sidqi hadis, beserta segala sesuatu yang telah lalu Nabi kita dikenali benar sudah bahwa Nabi kita sidqi hadis wa adimi amanatihi, besar Nabi menjunjung amanah dan kita wajib menjunjung amanah. Saat ini amanah nang menjadi orang berilmu dari kedua orang tua kita adalah kita.
adalah kita. Maka yang itu kita diamanahi di sekeluargaan kita panganang beilmu. Ikamai jisidit siapang lagi. Aku sudah tuh menuntut ke tapi kawa ke majlis ke tapi ada waktu kita diamanahi sebagai menjadi orang nang pacang, menjadi penyelamat di keluarga. Oh, nang kayak itu. 70 kahulu, 70 kahilir, 70 ka muka, 70 ka belakang. Apabila sidin itu alim, sidin itu salih, mengamalkan lawat ilmunya, husnul khatimah, sidin kawa memberi syafaat 70 kanan kiri muka belakang. Mana untungnya. Adapun orang yang hafal Quran kalau dia kadin 7 keluarga itu di kawa diselamatkan 7 apa kah? 7 generasi kah? 7 kita abah kita kai ke atas deto ke atas ke bawah juga anak cucu diselamatkan oleh Allah. Allah barang hafal hafal Allah hafal sepertiga Quran. Ya kan? ini kadar pahala ya kalau nang kayak gitu kadar pahala tadi barangai ambil rancaki mengaji Al-Quran kada kawa menjadi hufaz menjadi qari barang bil Quran kaina ujar Quran di akhirat aina qari ubi di mana orang-orang nang rajin ketujuh membaca aku bilanya ada dibawa dijemput oleh Quran nang kayak gitu berbuat ke dalam motor bis diangkut berdahulu kan kayak gitu ya menggambarkan tadi datang seorang nabi mana bubuhan umatku berkumpulan berdatangan ayo kita tolakkan ke setiap berbuatan kayak gitu. Ini nih mana orang-orang yang duduk menceritakan tentang kebaikan, menceritakan tentang ilmu agama, menceritakan tentang syariat. Ada daeng ini berkisahan benar. Ya kalau kayak itu siapa yang baulah ilmu? Ya kalau kayak gitu siapa nang mengarang ilmu? Siapa kita kan ada mengarang ilmu? Nang alim adalah guru kita. Ya kalau kayak itu jadi bilanya jadi tuan guru jangan keringat tuan perguruan. Perguruan dituhak. Boleh ke kampung. Jangan keringat perguruan mengaji bahari. Bahari kita kada tahu di masa lalu kita kada sempat menghormati guru kita. Jadi di masa saat ini pian jangan sampai bisian penyesalan kada sawat menghormati guru pian. Jangan sampai kada sawat mengamalkan ta'limul muta'allim lawan perguruan. Jangan sampai sawatakan baca ulangi ta'limul muta'allim. Kayak apa sebenarnya seharusnya seorang murid itu ketika berada dengan gurunya. Terapakan kita kan sudah tamat di ustaz ya kalau kayak itu. Kayak apa sebenarnya ini? Kayak apa sebenarnya adab seorang pelajar terhadap ilmu? Kayak apa itu sebenarnya? Kita belajar tunggal dikitan manite, tunggal dikitan. Disuruh di situ mengulang 7 kali. Wah, ulangi 7 kali ilmu. Tunggal dikitan ya kalau nang kayak itu. Kada kau mau ulangi berataan pan dalam seharian, cari nang nyaman barang nang pinasanang. Jangan kisahnya nang diulangi 7 kali. Kisah aja Bapak Tamliha akai gong. Nah, pinakanai berarti belum Bapak mengisahkan. Kisah aja Bapak lak. Nah, kalau dia juga berarti mengisahkan Bapak. Kisah sagahi mati.
Ada juga berarti mengisahkan kisah betago dua laki bini. Nah, Mbak Unggut, nah ada connect berarti ada. Kisah betago dua laki bini. Pian akan mengetahui tadi bahwa di sanalah paguruan hendak menggembirakan orang-orang yang dicintai oleh para wali. Maka bila di sini imbah diputusi pacar kita, adakah? Imbah nang ditinggalkan yang kawin, hati ini ya hancur labu tadi bang, hancur labu berkeping-keping. Ibarat kaca cermin tuh pecah 1000, pecah 1000. Imbang itu turun sekolah mendengar kisah Fata melihat ada ingatan lagi pang. Hanya datang di gawat sidin, nah di sidin bubuhan pinanjak, nah langsung ya hati ini langsung gembira, langsung senang. Maka pian akan mengenang mengingatin yang kayak gitu puluhan tahun lah. Sini gitu kok, dikit. Mungkinnya kada mau bapak umat masalah gitu. Ada mau nang lain mungkin lah kasih lang. Mudahan melewat di situ keberkahan sidin mengalir pun kita. Nang kayak gitu. Cari sesuatu nang kada kawa kita lupakan dari guru. Itu ulah akan sungai gesan mengalirkan berkah. Sebab menang pinang alih diingatakan itu karena lakas hilang. Bilanya hilang tatapa berkah. Nang kayak gitu. Jadi cari nang nyaman-nyaman. Mulazamah tadi lain. Wa karimi akhlaqihi wa diyanatihi, mulia akhlak Nabi, mulia kepribadian Nabi. Fa asbahat hadhihi sifati akhlaqil aliyah musbatatan, maka fa asbahat ini apakah terbitkah, munculkah hadhihi sifat, ini sifat-sifat wa akhlaqil aliyah, akhlak nang tinggi nang mulia, musbatatan mutayaqqanatan ladaiha, jadi tetap yakin ladaiha haknya ini ke Siti Khadijah kah? Mulai tadi kah? Atau Nabi kita karena keilukannya dianuakan kamu Anas, itu kah? Mana buliknya ini lah. Ada sah. Oh kali aja Kasaidah Khadijah. Sini si Maisarah masih berkisah lawan Siti Khadijah. Ya kalau kayak itu. Fa'ahasat bi'aridin gharibin ansuratin wa haqiqatin dadikal habib. Mana kita kayak itulah. Allah. Dan ya kalau kita diberi limpahan kepribadian akhlak Nabi kita kepada diri kita, okay. Dahulu sudah kayak kalau kita minta nih bahwa akhlak kepribadian Nabi nang sangat agung, nang sangat mulia, nang sangat indah, bahkan hanya diceritakan ada tak dapat dengar kisahnya benar ya tuh luar biasa benar kayak paman tak dapat kayak gitu. Bahwa akhlak mulia segala nang elok-elok di diri Nabi itu mudahan mengalir ke kita umat-umat sidin. Kalau itu berataan nang hadir nang kada hadir ya kalau kan itu berataan. Sebab amun kita aja kita kada kawa bandak di mana-mana ya kalau kayak gitu. Jadi banyak orang-orang yang menampayakan akhlak budi pekerti Nabi kita yang bagus, sehingga kemanapun mengarahkan ke sana kemari kita senantiasa mengingat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Melihat orang saling menolong, ingat lawan Rasulullah. Melihat orang bakukul dihingan, ingat lawan Rasulullah. Melihat orang bersedekah, ingat lawan Rasulullah. Melihat orang memuliakan tamu, memuliakan jiran tetangga, ingat lawan Rasulullah. Karena semuanya itu datang dari Rasulullah. Ya kalau gitu. Wa asbahat qalikatan baina qalbiha wa awatifiha, maka jadilah kecintaan di hati Sayyidina Khadijah, tumbuh kecintaan mendengar kisah. Bagus benar aja sekalinya kelakuan Paujing itu. Ada tahu aku rajin biasa di sekolahan terdapat berselisihan aja. Sekalinya bagus bener lah jadi nantokan kisahkan. Ini Halil tuh Paujing itu inya berdua itu bakawan. Rampe inang itu pang idula. Nah, ya kalau nong kayak gitu. Maka bila sudah jadi idola orang ini peribahasanya tahamun bebuhan babinian sudah mengidolakan Halil lawan Paujing ini. Peribahasanya ini bakan di hadapannya tatap. Malah himung lagi mendengarkan tuh. Kayak gitu. Kan kecintaan menutupi keburukan nang dicintainya. Kan kayak gitu aja. Jadi bakantut gitu kan. Ya. Bagusnya aja soal kantutnya pindah bagido. Amun kantutnya kan bagusnya kantutnya bunyi bebas. Kan kayak gitu. Bagi orang nang hatinya itu tenggelam di dalam mencintai segala sesuatu itu kawainya menyimpangkan kepada nang menurut inya itu bagus. Maka itu. Tapi amun sudah di dalam hati itu diisi kebencian, nauzubillahi min dzalik. Nang kayak itu. Pian tulak ke masjid, itu riya warak. Pian babajuk hama betapi bokopiah gitu kisah alim. Kayak pian mengaji Quran atau ngapa membaca salawat kisah lagi macam ya kalau pian turun ke langgar kongguan kenapa dianya ngali tadi bang amun sudah kacamatanya itu hilang maka beritaan itu hilang. Mungkin itu hilang haji sebatang. Tapi bila kacamatanya putih, semuanya akan terlihat putih tadi. Bahkan melihat orang bakal cahungan di rumah. Ya kalau ramenya aja bakal cahungan ngapang itu aja bakal hian kalau aja ada itunya hiburan benham lawas kalau bunyi gede kupan aja. Ini lagi latihan semikron. Senantiasa ada jalur supaya memandang itu bagus aja. Dan apabila sudah tenggelam di dalam kecintaan, tetapi sebaliknya tadi, makanya jangan sampai ada sedikit pun di dalam hati kita kebencian dengan umat Nabi Muhammad SAW. Jangan ada. Mudahan hati kita dipelihara. Maka itu jangan sampai ada. Siapa umat Rasulullah? Umat Rasulullah adalah hamba Allah. Ya kalau siapa wani mahina hamba Allah? Uja Allah ni mahina hamba unda. Kalau kayak itu. Lain hamba Allah, ini orang kafir. Ujar Imam Ghazali aku kada wani jo menyambati. Kenapa? Kalau sewaktu-waktu inya masuk Islam. Misalnya inya mati kafir juga ada wanita menghina menyambeti murakil ubudiyahnya. Sebab itu adalah makhluknya Allah. Ya kalau itu adalah secara logika kita nang manusia kita kau bertahan mikirakan. Pertama adakah orang nang hendak ada nyaman? Ada mesti orang hendak nang nyaman. Ya kalau adakah orang nang hendak tasalah hajak seumur hidup? Ada. Semua orang hendak aja bujur.
Tagala ya tadi pang kehidupan tadi. Adakah orang nang hendak melakukan keburukan mesti hendak melakukan kebaikan? Cuma ya tadi pang kadang-kadang tak hilap-hilap ya kalau kadang-kadang kada ketahanan lagi ya kalau kayak nah, inilah perbedaan hamba dengan Allah. Hamba ketika melihat seseorang mencuri maka inya langsung menghakimi atau kayak apa menutupi karena inya mengetahui dampak akan datang. Adapun Allah mengetahui dampak akan datang dan kenapa penyebab si maling itu jadi mencuntan. Makanya beda. Allah tahu kenapa jadi si maling itu mencuntan beres. Ada mungkin maling mencuntan beres sekantong plastik amunnya inya berdagangan beres. Ada mungkin ya kalau kayak itu beapang. Ada mungkin inya mengangkat banyu sakutak amun inya beisian gudang banyu dikutak. Gudang banyu beisian. Maka itu gudang banyu bakutak gudang sagudangan beisi mencuntan di warung sakutak. Kada mungkin. Allah mengetahui penyebab seseorang itu melakukan keburukan. Nang sebenarnya inyagin kada hendak. Sebenarnya inyagin mempunyai pemikiran atau apa. Ini Allah sudah menyediakan akal di dalam setiap manusia. Bahkan itu lain orang penyembah Allah. Tetap Allah beri akalinya. Makanya ketika melihat keburukan, kitalah nang lebih merasa kita itu buruk. Kenapa kita melihat keburukan? Kenapa kita kadang melihat Allah seperti para sahabat? Ujar Sayyidina Abu Bakar, adalah aku melihat Allah hanya melihat sesuatu. Hanya kalau kayak itu. Kata Sayyidina Umar, aku melihat sesuatu, melihat sesuatu tadi tak imbe kasanya tak ke belakang kana angkat tak huruf-hurufnya diingatan juga kana. Melihat hamba hulu hanya melihat makhluk hulu hanya melihat Allah. Kata sahabat nang lain, aku melihat makhluk beimbe langsung melihat Allah. Ngono kayak gitu. Cakanya kawa pang bisian hati nang kayak gini sebelum lulus sekolah pesantren. Jadi ketika sudah lulus sekolah pesantren, segala sesuatunya sudah terbiasa. Sebab ketika di dalam pondok nang maulah pian itu lalai kada banyak. Tapi aman sudah di luar pondok nang maulah pian lalai kada banyak. Cuma iba. Oh, beribu. Oh, nang maulah lalai itu beribu. Jadi paharatan hendak mengamalkan fikih lagi di pondok, hendak mengamalkan akhlak tasawuf lagi di pondok, hendak mengamalkan ujlah halwat lagi di pondok, lagi nuntut ilmu, ayo belajar menyurangan, belajar jangan banyak bicara, belajar jangan banyak makan, belajar puasa, belajar ibadah malam, belajar isyraq, belajar juga sembahyang witir, belajar. Itu waktu di pondok. Amun sudah di luar, ini akan banyak rintangan. Amunnya di luar kita hendak memulai, sementara rintangan banyak itu tak awam sedikit. Tak awam. Jadi mulai di pondok hendak biasakan. Kayak itu. Hendak membiasakan merasuk ilmu tauhid, tunggal butingan aja kan banyak. Fathul Majid, Kifayatul Awam, ada hud-hudi, ada dasuki ya kalau satu demi satu ulangi becai kayak itu sambil dirasuk awak, sambil diamalkan, sambil belajar angka yang apa tauhidul af'al. Oh kada merasa seorang pertama karena kita orang di bawah, di dalam nang baik-baik aja. Namun begagu burit jangan merasa hulu bahwa itu Allah kayak nang bagus-bagus holo nang kayak itu bertahap kayak tulak ke langgar, tulak ke masjid, turun ke sekolahan. Jangan merasa bahwa itu kemampuan kita, merasalah itu pertolongan taufik hidayah dari Allah. Nang kayak itu nang bagus-bagus mengaji apa segalanya pokoknya. Kena dikatakan belajar di situ lagi di pondok pian hendak belajar sudah boleh ya pang kami ini kami kan sudahan
kami mengalami kayak itu, bahwa ketika sudah di luar pada pondok itu dengan kepala ini paculnya lagi kada rancakan tak pusing, rancakan pusing sini pusing situ kepala, lagi kepala kayak si dengan berangkap sudah, ada rangkapan anak, ada rangkapan beras, ada rangkapan duit belanja, ada rangkapan nukar pintul anak, rangkapan banyak, tambah pulang amun kita kan barak pengbenaikan karas aja, barak lulus, asik. Ya kalau paling kita nak kayak gitu, ada pun di rumah mikir akan nih pacang bayar SPP, nih pacang bayar bulanan makan, nih pacang pembayaran kelulusan, pulang maka sejutaan, pulang seorang kada akun mulai kelas 1 kuliah, kayak gitu. Jadi kepala kita itu belain lawan kepala orang tua untuk belain. Jadi ketika kepala masih kosong, isi ilah tadi nangkain. Jadi apabila sudah piantar biasa waktu di pondok nangkain itu waktu surangan. Jadi ketika bekerja karena berusaha itu nyaman laluan merasuk. Ada merasa seorang lagi nang begawi sawit. Ada seorang lagi nang berusaha ini keingatan laluan kayak itu. Sudah terbiasa. Jadi kita genah. Ini kakak belum. Ada papa sanggup aja buhan pecinta dengan Rasulullah, pecinta dengan Sayyidah Khadijah, pecinta dengan wali-wali, pecinta dengan ilmu, sanggup sampai tengah malam ada berkeringan. Iya kah? Sanggup pak? Ada guring, tapi kena sekalinya kadadean di masjid. Padahal kan jago ketua makhluk kan. Maka mah ada gitu kan. Bah. Faqat rafadat bil amsi qaribil kasir minar rijal. Maka sungguh meminang terhadap Sayyidah Khadijah bil amsi kemarin hanya raja qarib dalawas kasiran minar rijal, banyak dari kalangan para lakian, banyak nang berdatang kono Sayyidah Khadijah, banyak bubuhan siapa nang datang amun kai buhan kita datang wajah gitu lah. Ada yang ini nang datang lawan Sayyidah Khadijah nih min jawil wajah hati wal mal, orang-orang nang mempunyai kedudukan, mempunyai ujah orang-orang yang mempunyai pangkat, orang-orang bedehi ya kita, orang-orang bedehi kayak berhenti ini kada bedehi, ada kasih nang pina besulah angkat pang, angkat pang pintar pada aku sekalinya makin kenal sulahnya aja makin pintar, tapi itu kada kenal pang sulahnya tinggi benar, apalah halus saja. Ada kah lagi? Iya kah? Angkat bang, angkat bang. Oh. Dulu waktu di Tahasus belajar ayah macam kopiah hendak sidin. Jangan aku tertawa melihat ayah. Jadi jaya buka pangai kamu le kopiah acurai kopiah, wah jasidin ada limbeti kamu le wah. Dahulu jasidin waktu belajar badik bayan palakiah apalagi maulah rambut terabangan, wah lah. Tapi yang kayak mungkin hendak berambut karena banyak wah ini bang berjual rambut palsu, ya kah? Pakai minyak lanjegin mau melacong lanjeg, manang jadi tak kisah kepala manang tadi. Buan pian kada sawat lah membaca Tarikhul Khulafa. Tarikhul Khulafa kah ingatkah? Di antara sahabat yang bersulah adalah sahabat. Udah tahu? Ya aku ingat juga pulang. Di antara sahabat kan beritaan sahabatnya ada
Di antara sahabat Nabi ada parut senang lama. Anak mobil. Ini di antara sahabat Nabi. Artinya Nabi kita itu kada berpilih di masa lalu itu. Siapa nang beparak hendak memeluk agama Islam itu senantiasa Nabi kita ini senang gembira. Pian kayak gitu juga dengan belajar. Apabila ada nang datang ke rumah pian, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi ini hal ya. Siapa di luar? Apa kalau kenapa om? Anu aja hadirnya adakah? Nah, ngapa gerang? Jadi ini hadirnya. Ngapa kasih nih? Anu nih cucu kami. Anu kan hadir sudah lulus pesantren nih. Parak ya kalau lulus kan tuh. Anu pelajariakan pang mengaji. Jangan ditolak kali lah. Jangan ditolak kayak gitu. Apalagi pengen melihat di kampung kada ada juga tika ya kayak gitu. Ada juga guru mengaji, orang anak belajar dan oke. Abah ulun ada orang yang gentong sini. Ada. Julak rohana berkisah ketika ulun bilang kayak gitu. Ujar julak rohana sidin guru mengaji abah. Abah ikam itu hari dahulu belajar mengaji itu di Pahumaan Semangka. Jadi waktu bujang sudah begini. Nah, lagi anu mah mengaji itu di Pahumaan di Semangka. Sambil bahuma semangka. Jadi kada jauh lampau berjalan malam-malam nyebelah lampau. Umpat nyebelah mengaji Iqra. Bahari orang di daerah aku ngaji. Wah ini tagang. Ini kayak gitu. Al ilmu yukta walayati sama nih. Jadi kayak bila saman manyugoh hendak minta guru para ipat janakun. Suruh inya hajan ditangi ke rumah gurunya. Nang kayak gitu. Ilmu didatangi. Jadi berjalan naik kan ya. Nah kami berjalanan ke sini. Ini kalau mulai asrama tadi mengenal Masjidil Haram. Masjidil Aqsa. Dari asrama bintang 5 cocoklah kita nginep. Saku nyaman lagi sekolah. Bintang 10 kah? Ada kah bintang 10? Amun bintang 10 itu kan lawan pelayanan kamal. Ada amun lawan pelayanan kamal. Menang bintang 10 gitu pian masuk ke dalam kamar mau gak pintu aja noh pacolakan orang baju gintungakan orang rupiah pacolakan orang kayak gitu kayak kita tapi bisa dipacolakannya juga kayak gitu macul sandal aja mah anda kawada diandakakan bisakah kau telang berbintang ya biasa lah sama dah kisah-kisahnya kayak tadi pelayanan magma makanan diantari ke ruangan. Nah, kita nih nyaman tadi bang lah. Asih aja dia sama meniga buting. Ada nang 4. Sekali dihidupi bunyi kapal. Saat selamaan. Banyak kali. Sedang menang tadi. Waradatuhum khaibina mutahassirina. Sayyidah Khadijah menolak mereka. Banyak lakian datang lawan sidin berdatang meminang hendak menjadikan istri. Sayyidah Khadijah menolak kada mau. Ada terbuka-buka sidin. Anu halil adakah sedang berdatang? Ya Pak. Kalau ini ada yang melihat lip nih. Nih halil ya. Halil. Ya kan? Kalau kena mencari tadi nang manang jenaranya harian asa damai aku mendengar namanya siapkah hadir di kiau abang ya nih
Yan hendak makan ngapa? Wih. Hendak titik liau jahai. Jangan titik akan haludah kan. Kenapa aja Bapak Haji ini dahulu itu sapi kambing itu kada bisa beliau kan tagus. Sekalinya jawabannya karena buahnya itu kada bisa beludah. Cuh. Cakap bisa beludah kada beliau kan. Maka kasih itu kada terbayang sama sekali jawaban. Khaibina sia-sialah mutahasirina menjadi kacil nang beisian ja tetap aja ditolak saja tinggi pangkat kah jadi gandai ditolak bang nang bisian harta banyak saudagar kaya ditolak ada artinya datang kepada Sayyidah Khadijah. Ini kenapa jadi demikian? Ini seorang perempuan yang mempunyai akhlak budi pekerti yang tinggi, ilmu kepribadian yang luar biasa, orangnya terjaga, kada memandang harta. Kada memandang harta. Kadang-kadang rajin nang mana sudah jadi bos, hendak menambahi lagi. Sekira kita sama pada bos. Kamu anak bos, kau anak bos, aku anak ada bos. Beraitan berdua sama pada bos. Ini Sayyidatina Khadijah Al-Kubra kada memandang tentang harta. Sidin kada takutan pulang. Inilah makanya menjadi pimpinan seluruh pimpinan para wanita. Seluruh perempuan mulia ini di bawah kepemimpinan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Lirafdiha talabahum matin. Ya kalau kayak itu terhadap pinangannya kepada Sayyidatina Khadijah ditolak beretan itu. Walamma aradallahu laha sa'adatal abadiyah, manakala Allah menghendaki keberuntungan yang abadi. Wa syarrafa wal fadha 'ala nisa'il bariyah, dan kemuliaan dan keutamaan terhadap perempuan-perempuan sekalian alam. Tarajjaha indaha alla tufawwita hadhil fursatad dahabiyah. Tarajja'a terbit apa ini? Teramat sangat ingin, kadang nyaman lah. Teramat sangat inginlah di hati Sayyidatina Khadijah alla tufawwita hadhil fursata dahabiyah, bahwa tidak terlepas hadhil fursah ad-dahabiyah ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sangat berharga ujusidin. Jangan terlepas gini, jangan sampai tak ke orang. Imbah mendengar cerita-cerita, imbah melihat dan mendengar cerita-cerita kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wastabanat Khadijatu annahu kanzul ladzi hawalathu wal kimia. Karena Allah Subhanahu wa taala alam. Belum naik song-song lagi lah. Apa orang? Dan sejam-jam kan sadang iya nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sini kita membaca tarikh daripada peristiwa perihal Nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ujar kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi apabila sudah kenal timbullah sayang,
Apabila sudah ada sayang, tumbuhlah cintanya. Jadi di sini kita mengenal dulu. Ada mau cinta datang tanpa dikenal. Itu ada mungkin pasti kenal dulu. Misalnya seseorang hendak cinta lawan seorang perempuan, pasti terlebih dahulu mengenal siapa namanya, bagaimana sosoknya, bagaimana kepribadiannya, nah, dan bagaimana wajahnya. Nah, sudah kenal, lalu terbayanglah. Apabila sudah terbayang, timbullah cinta. Nah, mulai mana gitu ya, yang kedua aja lah, itulah Kismus Hani. Nah, kita membaca misal 55. Nah, itu Kismus Hani bahagian yang kedua. Bahagian yang pertama itu masalah yang berhubungan dengan zat Nabi, kepribadian Nabi, wajah Nabi, masalah Nabi. Itu ada Kismus Hani sini, masalah perjalanan Nabi. Nah, itu. Nah, sini kita membicarakan masalah bahagian yang kedua, al-Kismus Hani. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Al-Kismus Hani bahagian yang kedua daripada sejarah atau tarikh Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahamul hawadisi al-waqi'ati fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam martabatan bihasbit tasalsuli at-tarikhi laha. Yang paling penting atau peristiwa yang penting yang terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peristiwanya. Martabatan dari segi susunannya, kena ada segi susunannya. Bihasbit tasalsulit tarikhi, dengan berdasarkan urutan sejarah bagi peristiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita membicarakan masalah susunannya dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, terus seterusnya. Di sini sejarahnya bersusun. Nah, di sini coba kita buka halaman sebelahnya. As-sanatul ula min umrihi sallallahu alaihi wasallam, tahun yang pertama daripada umur Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tahun yang pertama. Nabila kita maklum bahwa beliau dilahirkan pada tahun Hijjah. Cuma ada yang dibahasnya di muka di sini, cuma di sini kita limpati ke sini. Itu sudah maklum lah di sini. Tapi di sini masalah membahas atau membicarakan masalah tahun yang kedua tahun yang pertama daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fi hadhihi sanati ja'at Halimatus Sa'diyah ila Makkah wa akhajathu sallallahu alaihi wasallam ila Bani Sa'id. Di tahun yang pertama, tahun ini, nah artinya tahun kelahiran Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini datanglah Halimah As-Sa'diyah. Halimah ini nama sidin siapa? Halimah bin Abi Du'aib As-Sa'diyah. Sa'diyah itu diambil daripada nama suku Bani Sa'di. Jadi As-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah itu diambil dari Bani Sa'd. Datang kemana? Datang ke Mekah. Kemudian beliau mengambil, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil untuk menyusui. Nah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Akan tetapi Halimatus Sa'diyah ini bukan orang yang pertama kali menyusui. Yang pertama kali menyusui ialah awaluman arda'athu Su'aibah
ammatu ammihi Abi Lahab. Orang yang pertama kali menyusui Nabi ialah Suaibah. Itu adalah budak daripada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Lahab. Nah, di sini sejarahnya bahwa ngaran Nabi kan dilahirkan waktu subuh datangnya Suaibah memberi kabar datang mengatok kepada Abu Lahab ya. Mengatok ngaran uang kafir kada mau dong song subuh kan lain kayak kita harus subuh song sembiang subuh pasti merandau sari Abu Lahab nih siapa di luar. Jadi kan ngaran hamba nih petuanan kayak itu. Lalu ibarat bahasa kita itu apa ya awak tuh kusut. Nah takutan nih petuan lumayan nyarik bebaya membuka lawang. Kenapa mengganggu? Jadi Suaibah nih memberi kabar bahwasanya ulun nih datang ke sini mengkabarkan bahwasanya nih Aminah telah melahirkan. Yang asalnya Abu Lahab nih sangat melihat sekali tak kurihing senyum gembira. Nah itu Abu Lahab gembira dengan kelahiran Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan Abu Lahab ini paman Nabi yang termasuk orang yang pada beriman ya ibarat bahasa kita tuh orang kafir gembira dengan kelahiran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kubur dapat keringanan daripada siksa. Berkat apa? Berkat nih gembiranya lahir Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abu Lahab orang kafir kan gembira senang kelahiran Nabi sudah mendapat keringanan. Apalagi kita umat Nabi beriman lawan Nabi gembira dengan Nabi itu lebih lagi daripada Abu Lahab. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau, amin. Ini adalah orang yang pertama kali menyusui Suaibah apa? Suaibatul Islamiyah Suaibatul Islamiyah, orang yang pertama kali menyusui Nabi. Itu budak daripada Abu Lahab. Daripada gembiranya nih Abu Lahab dimerdekakan. Merdeka asalnya budak jadi merdeka. Ini Suaibah nih dimerdekakan gembira Abu Lahab. Apalagi kita sebagai umat. Nah itu makanya kita kenapa di sini nih Sahibul Bait nih menyuruh kita membaca tarikh, membaca sejarah supaya apa? Supaya timbul di hati kita rasa cinta kepada Nabi. Nah artinya kita mengenal dulu sosok Nabi. Kalau tak kenal maka tak sayang. Nah jadi kan kita mengenal dulu. Apabila sudah kenal lalu timbul sayang, sudah timbul sayang tumbuhlah cinta. Mudahan kita termasuk cinta kepada Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkat kita membaca sejarah. Di sini di tahun yang pertama datang Halimah As-Sa'diyah datang ke Mekah mencari apa? Kalau pernah ada orang nang mengupahakan menyusui. Nah itu kan adat orang berhari di Makkah. Apabila anaknya lahir itu diupahakan menyusui. Nah, ada kita kadida sini jarang, tapi ada sini ada sini. Kada mau upahakan menyusui pun ada nih. Ini dua kita nih nak halin nah. Ini ada di sini anak sesusu. Oh itu ittiba lawan Nabi, masya Allah. Ittiba lawan Nabi itu sunnah lah. Sunnah lawan Nabi itu tahun insiden ada di sini anak sesusu. Jangan anak mencari anak menjadi pendasan sesusu ya maksudnya kenal ini anak menyusu wah oh ada mau ada mau kayak ayo menyusu sudah kawin. Ingat kalau jago bak kena sini
ceramah sidin biasa mendengar sidin. Apa perbedaannya nih? Perbedaannya anak laki-laki dan anak perempuan. Amun anak laki-laki itu menyusunya 2 tahun itu istirahat aja, istirahat. Amun anak perempuan itu 2 tahun pensiun. Amun pensiun berarti kita harapan lagi menyusut, tapi amun istirahat ada harapan kita menyusut lah, berkawin. Jangan bayangkan, jangan. Yang bubuh nah ditafsirin ngalih bang. Ini ditahan yang pertama lah di sini kan, nanti kita disusui lalu dibawa ke kemana, ke Bani Sa'din. Di situ bahasa kita tuh kampung Beduy, Bani Sa'din lah. Bani Sa'din itu laki sidin yang bernama siapa ya? Laki sidin bernama Abu Qabsah, itu laki daripada Halimatus Sa'diyah. Sampai-sampai Nabi itu diulek-ulek oleh orang Quraisy, wahai ibni Abi Qabsah. Digelarinya kita Nabi itu buat bahasa kita, wahai wahai orang kampung. Itu diulek-ulek kan Nabi kita kan, sampai digelar oleh bubuhan kafir Quraisy, wahai ibni Abi Qabsah. Itu ada di sejarah di Ngeresana Kalimantan. Yakin diberi gelar bubuhan, cuman gelarnya mengulek-ulek, artinya bahasa kita menganggap rendah. Nah itu nanti kita ibarat bahasa kita, wahai anak kampung. Nah itu nama ulek-ulek ini orang kota bubuhan yang bedesi itu Nabi, tapi Nabi kada marah, Nabi kada sarik. Nabi apabila diulek-ulek sidin yang bersangkutan dengan sidin kada marah. Akan tetapi apabila sampai bersangkutan dengan Allah Ta'ala, sidin itu marahnya luar biasa. Contohnya Nabi itu kan ketika berdakwah nih, Nabi memanggil bubuhan tokoh-tokoh Quraisy termasuk itu Abu Lahab. Nah itu kan lalu mengajak untuk bertauhid. Lalu datang Abu Lahab nih, wahai Muhammad, itukah tujuanmu memanggil kami? Ibarat bahasa itu pada artinya. Nah di situ lalu turunlah ayat tabat yada abi lahabi wa tab. Nah itu daripada saking marahnya Nabi itu apabila sampai dihurut-hurutkan Allah Ta'ala itu. Makanya ibu seandainya kita melihat ada demo apa segalanya ulama yang dihina, nah itu kita tuh wajib marah meskipun sidin kada marah. Itu tanda kita cinta lawan beliau. Itu maksudnya ada ulama para habaib, apalagi zaman ini zaman nasab, dinafikan nasab Habib. Mau itu kita tuh harus umpat juga sekuang-kuangnya lawan hati bahwa menafikan nasab. Padahal sebenarnya bubuhan kaum Alwi itu jasanya luar biasa. Nah sampai nih tersebar kita di Indonesia itu berkat jasa Alwi, berkat jasa para habaib keturunan dari Alwi. Di antaranya kan bubuhan Wali Songo itu banyak bubuhan Alwi. Itu di antaranya. Teruslah wafisanati saniyah, dan pada tahun yang kedua daripada kelahiran Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ulida Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar dilahirkan pada tahun yang kedua. Di sini Abu Bakar lahir pada tahun kedua. Menurut di sini, dihitung daripada di sini itu lawan Nabi kada jauh. Nah tapi yang kita melihat di tarikh khulafa, ada tarikh khulafa itu perbedaan umur Nabi lawan umur Abu Bakar itu 2 tahun. 2 tahun itu di tarikh khulafa. Sampai-sampai kan ketika Nabi kita wafat itu kan diganti oleh Abu Bakar. Itu sidin menjabat jadi khalifah 2 tahun 77 hari 77 hari kan salah. Artinya imbah meninggal Nabi kita, meninggalnya Abu Bakar itu sama umur lawan umur Nabi.
63 tahun. Nah di situ. Dan juga Abu Bakar termasuk orang yang paling berjasa, orang yang membela, orang yang selalu di depan, orang yang berani apabila kekasihnya disakiti, kekasihnya dicaci, beliaulah yang turun tangan. Ini Abu Bakar ini luar biasa. Namun kita membaca di Tarikh Khulafa, di situ sejarahnya sih, itu Abu Bakar termasuk orang yang cekau juga. Kadangnya Sayyidina Umar aja ada, tapi Abu Bakar termasuk orang yang cekau. Sampai-sampai Nabi berucap nih, Nabi berucap apa? Daripada saking luar biasanya Abu Bakar nih perjuangan beliau dengan jiwanya, hartanya, bahkan sampai-sampai Nabi berucap apa? Ujar Nabi, ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Artinya kadeda nang manfaat begitu harta sedikit dia pun, melainkan harta Abu Bakar. Artinya Abu Bakar ini orang nang pertama kali nang di kalangan lelakian yang memperjuangkan ikut andil berdakwah dengan jiwanya dan hartanya. Nah di situ dengan jiwanya dan hartanya ini Abu Bakar ini luar biasa. Ketika Nabi terpuruk, ketika Nabi dicaci maki, ketika Nabi disakiti, Abu Bakar lah termasuk diantaranya. Di samping tadi Abu Bakar ada bini Nabi kita, siapa tadi? Siti Khadijah ya. Karena orang-orang yang luar biasa membela Nabi kita. Makanya itu Nabi kita sampai memuji kepada Abu Bakar. Ketika Nabi kita dikejar kafir Quraisy, sampai Nabi kita pergi kemana? Ke gua Hira kah? Ya kah? Nah situ sampai di situ kan ada itu ayatnya menjelaskan saniyasina ini idhuma fil qari id yaqul li sahibih la tahzan innallaha ma'ana. Itu ayatnya kan. Sampai itu kan Allah Ta'ala tuh memberi kabar. Artinya Allah Ta'ala tuh turun ayat tuh memberi kabar bahwa nih Abu Bakar sahabat yang luar biasa. Nah sampai khawatir Abu Bakar kalau kafir Nabi kita ditangkap oleh kafir Quraisy. Lalu ujar Allah Ta'ala la tahzan innallaha ma'ana. Itu kan ayatnya, artinya ujar Nabi kita, wahai Abu Bakar, ini menjelaskan nih, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah Ta'ala berserta dengan kita. Nah itu Allah Ta'ala turun ayat itu menjelaskan nih masalah kisah Abu Bakar. Makanya Abu Bakar ini orang yang berjasa. Soalnya ujar ulama apa? Inna yadan wahidan taltaqituka. Wa inna yadan wahidatan taltaqituka hina taskutu ajmala min alfi yadin tusafihuka indal usul. Ujar ulama, sesungguhnya tangan yang satu nih, artinya maksudnya satu orang nih yang menolong. Nah, menolong ketika kamu terjatuh, ketika kamu susah. Ketika kamu susah, satu orang yang menolong ketika kamu susah. Itu ujar ulama lebih bagus, lebih afdal, lebih mulia itu daripada 1000 tangan yang meraih dirimu ketika kamu sudah sukses. Nah, kamu sudah sukses, orang mengakui, oh itu tentang Harley keluargaku. Nah itu tuan guru Harley yang sanaku, aku berkeluarga lawan guru Harley. Itu biasa ya, itu biasa. Tapi nah pasti nang dahulu siapa yang membantu, siapa yang berjuang, insya Allah sampai hari ini pastinya. Di antaranya nih kita pakai nabi kisah. Nah di antaranya nih kita hadis bin Nikmah nih. Nah nang termasuk sampai ini kita ingat alhamdulillah, insyaallah sampai hari kiamat, amin. Nang termasuk di antara membentuk kami nih waktu di Martapura, anak tahu lah siapa? Harli, ancak membentuk kami, ancak membentuk kami. Pasti ya, apabila tetamu itu pasti apa? Ada tahu
tang ada buliknya, ada amplop cantumannya ada tahu apabila ini membuatnya ada tahu benayan. Oh begitu ini capang lagi. Nah itu rancak nang membuat nang kata-katahuan lah. Nah, itu. Makanya tuh ya, satu orang yang menolong tuh ketika terjatuh tuh lebih bagus, lebih ada. Nah kita wajar seorang santri misalnya kan orang kada tahu wajar awaluhu dilun wa akhiruhu isun. Itu karena santri itu yang pertama awal-awal dengan hina dulu santri ngapang sholat santri dulu sudah jadi pengapa itu wajar, itu ya sunatullah lah, itu sudah itu rintangan tantangan ujian. Tapi wa akhiruhu isun, akhirnya kena mulia. Apabila sudah jadi tuan guru, sudah alim, pasti aku kada orang lawan ini tuh kamanakanku. Nah, itu kalau wargaku padahal ujar ujar bakin ingat benar dulu 1.000 rupiah ada pernah membantu waktu sekolah, bahkan mayang beti bisa ngapang sekolah kali dapat turunan alim. Itu dulu jago bakin. Jadi akan sambatan uang itu apa tahi sapi ulah pupuk di sini, jangan diandak di atas penampik, jangan di atas diandak di tang rumah ada tahan di sini jadi pupuk. Jadi sekira sakira subuh, nah sekira semangat. Nah itu ini nah kisahnya daripada Abu Bakar ini luar biasa, orang yang berperan. Makanya Islam tuh menyebar lantaran ada yang berperan, ada yang ikut andil. Nah diantaranya di sini Sahibul Bait ini luar biasa. Ini kan mengadakan acara ini luar biasa. Ini termasuk syiar musa'ihillah, termasuk daripada syiar-syiar Allah Ta'ala akan mengadakan ini luar biasa. Luar biasa berkahnya tuh. Diadakan acara majelis taklim apa segalanya. Bahkan ujar ulama ini ada mendengar kita boleh berulah rumah itu beganar boleh sedih asal ada akan kebaikan majelis taklim. Nah itu tapi amun berulah rumah ada gesan dia akan diadakan kebaikan ya jadi tanggung jawabnya kenal beganar boleh rumah ini di akhirat hisabnya kenal. Tapi amun diadakan majelis taklim, masya Allah. Ada kalau dikisahkan lagi kisahnya. Jam berapa sudah nih? Benar ada kerasaan? Belum. Waktu jam 11 sudah. Kisahnya Abu Bakar ini kan makanya luar biasa Abu Bakar ini. Jadi Nabi kan seandainya ditimbang amal Abu Bakar ini seluruh dunia, nah seisinya amal kita nih beritaan tak kumpul beritaan itu kalah dapat Abu Bakar. Nah itu 1 dirham itu bersedekah membantu lawan Nabi itu lebih berharga daripada kita bersedekah. Apa itu biasa kita tuh anggaplah haji Allah seberitaan betul-betul disedekahkan saja masih abdal 1 dirham per sahabat itu daripada saking luar biasanya bersedekahnya. Wapisah natisa lisah, dan pada tahun yang ketiga daripada kelahiran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam waqa'a hadis syaqi sadrihi asyarif, terjadilah peristiwa pembedahan dada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam nih pada tahun yang ketiga. Di sini tahun yang ketiga nih. Wakila fil rabi'ah ada mengatakan kil pada tahun yang keempat, dan wakila fil khamisah ada yang kelima. Tapi yang kita melihat di mana di Dargil kah? Nah, itu tahun yang keempat. Nah di situ ada juga masih ada khilaf juga, ada jembadah tahun yang kelima di situ. Nah di situ lalu terjadilah pembedahan di sini. Nah setelah itu Halimatus Sa'diyah melihat nih daripada terjadi peristiwa kayak ini, ada seseorang teman daripada Nabi, teman sebaya melapor kepada Halimatus Sa'diyah. Itu khawatir takut Halimatus Sa'diyah kalau kena kenapa nih Nabi kita nih. Lalu
diantar oleh Halimatus Sa'diyah, dikembalikan kepada ibunya Aminah, pada ibu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada tahun itu ada di mana tuh, di Nurul Yakin nggak ada salah, itu pada tahun yang kelima Nabi kita itu diantar. Cuma ada juga ini khilaf ulama, ada diantar kepada ibu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di situ. Ada di sini kan wapisanatil khamisah raddat Halimah ila umih, ini kan tahun yang kelima di sini kan mengembalikan ya Halimah kepada ibu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita dapat berkatnya, hanya sampai di sini yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan berkat kita membaca tarikh, membaca sejarah Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Allah Ta'ala menimbulkan cinta di dalam hati kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita berharap daripada syafaat Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa qurniyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. 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 Rabbana minkum taqabbal ya karim. Hampir mengantuknya tuntungan udah. Yang kebiasaan aja mengantuk kalau, tapi pas belajar itu pas jauh waktu waktu guru membacakan wallahu a'lam, kaget gak? Jadi kamu lah ya, kayak dulu kayak itu. Mana nanya nih?